Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channelku Avandi Vlog, vlogger desa Ulala Ciayo. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa terbaikku menyertai kalian semua, baik yang di Indonesia maupun yang dari luar Indonesia. Semoga kalian sehat selalu dan ditambahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah guys, ini aku kate mangan se les mbak to the dog dogs. Ini menuku tetap sama guys. Ini ada nasi goreng. Jadi aku tadi pagi tuh masak nasi goreng, soalnya masih ada nasi sisa tadi malam. Kan daripada nggak kemakan tak goreng. Nah ini ada nasi goreng, ada tahu tempe sambal goreng, les oseng-oseng tahu tempe, ada sambal terong. Ini sambal terong ya guys. Nah ini ada sambal terong. Ini juga sambal terong tadi sore. Sama ada tahu tempe. Tahu tempe ini wajib ada guys. Pas ketepakan aku sembrojo gitu harus ada, karena nih tahu tempe itu menurutku enak banget loh. Dia tuh makanan yang penuh dengan gizi, terus manfaat kan dari kacang-kacangan. Sego goreng sih rada panas soalnya atas tak panas mana. Nah jadi aku mau meneruskan ceritaku edisi part 2, Cucol part 2 cerita comel. Ya kan, Cucol cerita comel part 2. Gimanakah cerita kelanjutannya? Pasti kalian udah penasaran nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku tak sambil karo mangan. Walah tiba no pedesen. Kepedesan tiba no aku masak guys, like goreng sego. Sini yo gak pedes banget sih sebenarnya, mau cuma lombok berapa gitu. Coba. Nah oke, sambil aku melanjutkan cerita kemarin ya guys, ini di part 2 ya. Jadi aku taunya itu di Facebook dia sering posting foto dia sama anaknya. Terus dia posting bahwa anaknya mau ulang tahun. Tak tanya dia, pokoknya posting itu acara ulang tahun apa gitu loh. Terus tak tanya toh, ini anakmu ulang tahun tak, bilang gitu. Iya mas, anakku ulang tahun beberapa hari yang lalu. Terus aku yang ngucapin nitip salam ya buat anakmu bla 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 kayak gitu. Iya mas, makasih. Biasalah kita kan ada basa-basi kayak kado gitu kan, pasti ada bahasa ye kak ngirim kado apa ye kado nih mas, pasti ada. Terus habis gitu kan aku orangnya enggak seneng berkomen di kayak Facebook itu, kan jarang komen. Aku pasti sama aku mau komen aku langsung inbox dia, aku langsung chatting sama dia, karena di situ pun aku juga tahu yang komen itu banyak banget, orang yang komen itu banyak banget. Nah terus beberapa hari itu aku lihat postingan dia itu kayak galau gitu loh guys. Nah katanya ngapa, kalau kamu ada masalah cerita aja sama aku, nggak apa-apa, cerita tahu kenapa. Kalau aku lihat storymu, statusmu itu
kayak galau-galau terus kayak gitu. Dia sebelum mau cerita, suatu ketika aku minta nomor telepon atau nomor WA. Sini deh aku minta nomor WA-mu gitu. Biar lebih enak ngobrolnya. Dikasihlah sama dia nomor telepon WA. Aku chatting sama dia, telepon, video call. Nah, habis gitu kayak seiring berjalannya waktu, ya namanya orang, aku kan orangnya kan gak tegaan kan guys, aku tuh orangnya paling gak isonan dan delok sing arek-arek sedih-sedih kayak gitu. Terus dia cerita sama aku. Nah, aku awalnya sebelum dia cerita aku tanya dulu lah, suamimu di mana? Suamiku nggak ada mas, suamiku lagi kerja. Oh ya udah kalau gitu, aku kan anak suaminya kan juga enak juga kan guys, kata cerita mau cerita kayak gitu. Terus habis itu dia cerita bilang bahwa suaminya tuh jarang pulang guys, suaminya jarang pulang soalnya kan kerjanya suami ini itu adalah sopir. Suaminya adalah seorang sopir di salah satu pabrik kayak gitu, jadi dia jarang pulang juga. Nah, dia tuh kayak merasa ngarani uniku, dibilang kesepian ya nggak kesepian sih, karena kan juga ada baby yang harus diurusi. Jadi kayak dia itu kurang diperhatikan sama suaminya. Ya udahlah, yang perhatian sama dia pun juga nggak cuman aku gitu loh, yang perhatian sama dia pun juga banyak. Yang di Facebook yang komen-komen di akunnya dia itu banyak banget yang perhatian gitu kan. Suatu ketika aku tanya-tanya sama dia, lah terus kamu ya apa, kelanjutannya itu mau seperti apa kayak gitu kan. Loh kalau kamu udah nggak nyaman ya bilang aja sama suamimu kayak gitu. Bukannya aku mau menghancurkan rumah tangga, bukan. Ya kan sekarang kita aja kalau kita nggak nyaman, kita kayak tertekan, ya mau sampai kapan gitu loh. Hidup itu kedepannya kita tuh harus lebih bahagia, harus lebih makmur lah. Kalau kita lebih kedepannya aja wis nelongsok terus mari ngono, apa lek ngarani batin iki kesiksa, kan ya gak nyaman kayak gitu loh. Terus mari ngono dia bilang sama aku, sama nggak ada lokal lah, yang di tempatku nggak ada sih dia. Di tempatku nggak ada, nanti kalau di tempatnya temanku ada info sama ya apa itu. Oh iya mas, gak apa-apa. Terus beberapa hari kemudian dia chat aku, mas aku tanggal ini mau ke Surabaya. Loh ngapain, aku bilang gitu. Aku mau kerja. Loh kok kamu kerja, terus anakmu gimana, siapa yang ngeramut? Aku udah dipulangkan sama suamiku, ke rumah orang tuaku. Terus tak tanya, loh kenapa bilang gitu, apa apa maksudnya masalahnya tuh apa, kok kamu sampai dipulangkan kayak gitu? Ternyata suaminya itu memulangkan dia gara-gara sebelumnya itu suaminya itu dapat cerita dari seorang tetangga bahwa istrinya itu katanya sering pulang malam. Terus habis gitu maksudnya pada intinya sering pulang malam lah, itu aja intinya. Nah si istrinya ini, si SMP ini menjelaskan, kok kamu lebih percaya sama omongan orang daripada sama omongan aku? Dibilangnya aku suka keluyuran. Ya pokoknya pada intinya suka keluyuran gitu loh guys. Terus dia itu lebih percaya sama omongan orang. Bodohnya suaminya tuh di situ. Dia lebih percaya sama omongan orang dibandingkan cerita istrinya sendiri. Nah disitulah sampai dia pun dipulangkan ke rumah istrinya, dipulangkan ke rumah ibunya. Terus aku tanya, terus
kedepannya gimana, bilang gitu. Belum tahu sih mas. Loh kok belum tahu, aku bilang itu lah, emang kamu udah dipulangkan, yaudah kamu minta surat cerai sekalian, karena apa, kamu jadi seorang wanita, kamu juga nggak, jangan mau kamu diinjek-injek terus, aku bilang gitu. Kalau kamu emang udah dipulangkan, otomatis kamu udah diceraikan, kamu harus urus itu apa namanya, surat keceraian. Karena apa, kamu akan lebih enak lagi kalau kamu ada surat keceraian gitu loh, udah kepastian, ada kepastian gitu. Terus anakmu siapa yang ngerawat, apa gitu. Anak diminta sama suami, oke, diminta sama suami. Disitulah aku mulai ngasih perhatian, ngasih pengertian sama dia setiap hari. Setiap dia chat, terkadang dia chat duluan, kadang aku chat duluan, kasih pengertian, bla 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 bla. Terus dia udah kerja di Surabaya, habis itu dipindah lagi karena dia kerja rumah tangga, habis itu dipindah lagi. Tetap aku kasih semangat, semangat, pokoknya ojo menyerah. Kamu ada tujuan hidup, kamu bekerja tujuannya apa, itu diperjuangkan. Dia telepon aku, mas, apa, dia itu sedih guys, sedih dalam arti gini, dia itu mau telepon sama anaknya, mau ngirim sesuatu sama anak, tidak diperbolehkan sama suaminya, tidak diperbolehkan. Padahal dia tuh cuma ngirim uang buat beli susu, buat beli pampers dan sebagainya. Itu nggak diperbolehkan sama suami. Aku bilang, ya udah nggak usah dikasih dulu, nggak apa-apa, karena ya mungkin suamimu sih belum ikhlas juga, mesti dalam arti sih mangkel kayak apa kayak gitu. Nah jadi ya biarin dulu aja. Nah suatu ketika dia telepon lagi sama aku, gimana ya mas caranya, yos gak apa-apa, ditunggu aja sampai bener-bener suamimu itu mau. Dan pada akhirnya suami ini pun mau video call sama anaknya, karena ya namanya namanya seorang ibu terpisah sama anaknya kan pasti ada kangen, rindu, cemas dan sebagainya. Kan tanggung jawabnya dia itu masih ada gitu, tanggung jawabnya seorang istrinya itu masih ada. Dia tuh masih punya pemikiran, dia harus memberikan susu anaknya, memberikan pampers anaknya. Padahal dulu itu suaminya tuh kayak nggak pengertian sama dia loh, sama sekali nggak pengertian, sampai dia tuh kayak down kayak gitu. Terus apa namanya, setelah itu setelah dia kerja di Malang, aku kan juga masih sering chat, masih sering tanya kabar, tanya masalah yang lainnya, itu kan masih sering. Istilahnya aku kayak pengertian gitu loh di dia, perhatian juga. Nah terus waktu aku ngebikin channel pun aku juga bilang sama dia, dek kelihatannya aku mau resign, aku gitu, aku mau resign dari pekerjaanku, gimana. Ya nggak apa-apa mas, saya emang itu udah tujuan sampean dan itu udah kemauan sampean, nggak apa-apa, aku mendukung sampean, aku support sampean. Oh oke, terima kasih, aku bilang gitu, terima kasih atas supportnya, aku bilang gitu. Oke, aku habis gitu berapa bulan kemudian aku bikin channel YouTube. Aku benar-benar resign dari pekerjaanku karena apa namanya, orang tua aku juga pas sakit juga, pas lagi sakit, jadi aku harus ngerawat ibuku di rumah. Kalau aku di rumah nggak ada pekerjaan kan yo eman toh, jadi aku di rumah ngerawat ibuku sambil aku bikin channel YouTube kayak gitu, bikin konten YouTube. Terus setelah channelku udah jadi, aku udah punya apa, konten-konten yang menarik, alhamdulillah menarik buat aku coba chat sama anak ini, aku coba chatting, aku coba WA, nggak direspon sama sekali. Bahkan itu nggak ada apa namanya, nggak ada balasan, kayak dia itu menghilang tanpa kabar gitu loh guys. Sampai aku itu nyari deh teman-temannya, cari aku di akun Facebooknya dia, temen yang mengikuti dia tak chat, dek tahu nggak si anak ini kemana. Jawaban temennya gini, nggak tahu mas, cari aja sendiri. Ya Allah, aku gitu. Oh awas saya weh. Habis itu aku tanya sama saudaraku, karena saudaraku kan dulunya uh, temennya dia juga, mbak saya duwe nomor arek iki kak, apa itu kak duwe fan, soalnya ya wis kak kontak. Oh ya wis kayak gitu, oke terima kasih. Sampai akhirnya tak coba terus tak chat si nomor yang tadi, nomor yang dulu kita pernah chattingan.
tak chat, jadilah dia akun bisnis, tak chat centang 2, tak chat lagi centang 2, sampai aku pagel. Tak chat gini, oh saiki wis sukses ya, jadi kon lali kambek aku gitu. Ya sepurane lah aku selama ini ganggu dirimu, aku bukan bermaksud apa-apa chat kamu, aku cuman sekedar menyambung silaturahmi. Gak direspon kabeh, cuman di retot tok. Dari situlah aku kayak mikir, kalau emang dia tulus dan dia emang yakin dan serius, ya wes dia bakalan mau menerima apa adanya. Tapi setelah aku punya akun TikTok, akun YouTube, kok dia nggak respect sama aku, oh ya wes tak biarin aja kayak gitu. Jadi apa ya guys, itulah cerita masa lalu yang mungkin membuat aku kayak apa namanya, harus berpikir lagi, harus bisa memilih yang terbaik lagi. Jadi mencintai orang, menyayangi orang, kayak taman kerupuk, itu harus benar-benar tulus dan yakin. Nah, kalau aku ambil pengalaman dari sini, sejajatnya kita, sebodoh-bodohnya kita, sejelek-jeleknya kita, semiskin-miskinnya kita, kalau kita tulus dan kita serius, kita pasti bakal mau menerima apa adanya. Tapi kalau dengan apa yang kita lakukan itu dia nggak mau menerima, berarti dia belum sepenuhnya bisa menerima dan belum sepenuhnya dia akan tulus sama kita kayak gitu. Jadi ini ceritanya sampai sini dulu ya guys. Jadi ya ceritanya ya begitulah ceritanya. Aku terkadang ya heran, terkadang kok iso ya aku seneng ambek arek gimana. Sebenarnya aku udah mulai suka sama dia, udah mulai nyaman sama dia. Cuman kayak kembali lagi ternyata dia seperti itu, hilang tanpa kabar. Mungkin kalau dia nonton ya balesin WA aku setidaknya kayak gitu, kasihan kabar, gak masalah, meskipun kamu wis bersama yang lain gak masalah bagiku. Aku mencari rezeki dengan jalanku sendiri dan insya Allah ini adalah halal bagiku. Jadi kalau uang halal itu kita makan pun juga enak. Jadi kalau kita mau pergi kemana-mana dengan yang kerja keras kita sendiri, itu adalah sesuatu anugerah gitu loh guys, ya kan. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton, sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin, amin ya rabbal alamin. Ini kalau nanti aku ada cerita-cerita lagi nanti kan di video selanjutnya. Oke, aku akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam ciayuk.